Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Gimana nih kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Syukurlah kalau begitu. Masih semangat kan belajarnya? Masih, Bu. Bagus. Harus semangat ya, walaupun kita sekolah dan belajar secara daring, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu sama guru. Atau ada juga nih yang nggak bisa ketemu sama gebetannya di sekolah. Tapi harus tetap semangat ya, karena dalam menuntut ilmu, kita harus memiliki semangat yang tinggi, supaya kita bisa mencapai cita-cita kita nantinya. Saya, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal buat kita di masa depan. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu. Ya, baiklah. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Oh iya, nak. Udah pada isi daftar hadir belum? Nanti tolong diisi ya daftar hadirnya. Itu sudah Ibu kirim di WA grup kita. Baik, Bu. Nah, baiklah, di sini Ibu punya sebuah teks. Nah, di sini Ibu ada sebuah teks, karena teksnya ini terlalu panjang, jadi Ibu sudah mengirimkan teks lengkapnya di WA grup kita. Silahkan dibaca dulu ya. Sudah dibaca belum, nak? Ibu, sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. sekarang coba Bu. kalian tentukan, kira-kira ini jenis teks apa? Teks deskripsi, Bu. Oke, bagus. Terima kasih, Olin. Apa ada pendapat lain? Menurut Rizky itu adalah teks laporan hasil observasi, Bu. Hasil pengamatan, Bu. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Vivi. Jadi, teks ini merupakan teks laporan hasil observasi ya. Atau bisa juga disebut dengan teks hasil pengamatan. Nah, mengapa dia disebut teks laporan hasil observasi? Atau gini nih, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ada yang mau coba jawab nggak, nak? Boleh, Bu. Oke, silakan Rizky. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks laporan yang berisi penjabaran umum mengenai suatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Iya, bagus sekali Rizky jawabannya. Sudah tepat ya. Teks laporan hasil observasi atau yang biasa disingkat dengan TLHO itu adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan yang disampaikan secara objektif, jelas, dan terperinci. Nah, sekarang apa isi pokok dari teks laporan hasil observasi tersebut? Ada yang tahu nggak anak-anak? Ayo. Ibu, mau jawab, Bu? Ya, silakan Vivi. Isi pokok dari teks laporan hasil observasi tersebut membahas mengenai wayang, Bu, yaitu wayang adalah suatu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Berdasarkan pembuatannya, wayang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Sebutan bagi wayang yang muncul pertama kali adalah wayang purwa. Pertunjukan wayang berfungsi sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan, Bu. Baiklah, bagus sekali jawabannya, Vivi. Udah tepat ya. Terima kasih, Vivi. Nah, anak-anak, setelah kita menentukan isi pokok dari teks laporan hasil observasi tersebut, kita juga harus tahu nih, mengenai ciri kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks tersebut.
Nah, siapa yang tahu nih ciri kebahasan apa saja yang ada dalam teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu nggak, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan Halda. Kata serta prasa, verba, dan nomina, Bu. Ya, benar. Terima kasih, Halda. Itu ciri kebahasan yang pertama ya, Nak. Nah, sekarang apa itu arti dari kata serta prasa dan nomina? Ayo, ada yang mau coba jawab lagi? Saya, Bu, Siska, Bu. Ya, silakan Siska. Nah, jadi menurut saya nomina itu adalah kata benda. Nah, kata benda itu suatu satuan bahasa yang terkecil, Bu, yang bersifatnya bebas. Nah, sedangkan frasa itu adalah unsur yang lebih luas atau yaitu kelompok non prediktif, Bu. Kalau verba itu adalah kata kerja, Bu. Iya, terima kasih Siska. Ya, Bu. Jawabannya udah benar ya. Sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan yang kedua. Nah, kira-kira apa nih ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang kedua? Saya, Bu. Iya, Putri. Ciri kebahasaan yang kedua itu, kalimat definisi dan deskripsi termasuk nggak, Bu? Iya, benar, Nak. Jadi kalimat definisi dan deskriptif juga termasuk dalam ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, ada yang tahu nggak maksud dari kalimat definisi dan deskriptif? Yo, ada yang tahu nggak, Nak? Saya tahu, Bu. Iya, Mia. Kalimat definisi itu kalimat yang menggunakan verba definitif. Dan kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggunakan verba deskriptif, Bu. Wah, sudah tepat ya, Mia. Kalian pinter loh, sudah paham berarti ya. Sekarang tinggal ciri kebahasaannya yang ketiga. Yang terakhir nih, ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang terakhir. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya Ade, Bu. Iya, silakan Ade. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, benar Ade. Jadi, ciri yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, apa itu kalimat kompleks dan kalimat simpleks? Ada yang tahu nggak, Nak? Apa itu kira-kira kalimat simpleks dan kalimat kompleks? Atau ada yang bisa bantu Ibu untuk baca di PowerPoint? Ya, Bu. Ya, silakan. Siska, Bu. Ya, silakan Siska. Jadi kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki dua atau lebih kompleks, Bu. Nah, kalimat simpleks itu kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Oke, terima kasih Siska. Jadi jawaban kalian sudah tepat semua ya, Nak. Sudah paham berarti mengenai teks laporan hasil observasi. Baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Nak? Katanya Rizky mau tanya, Bu. Oke, Rizky. Mau tanya apa, Rizky? Saya ingin bertanya, Bu. Nah, jadi jika dilihat dari pengertian dan isinya, apakah laporan hasil observasi itu sama dengan teks deskripsi? Tolong jelas, Bu. Terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi, apakah teks laporan hasil observasi sama dengan teks deskripsi? Nah, Ibu mau tanya kalian dulu nih, Nak. Kira-kira sama nggak kedua teks tersebut? Ayo, ada yang mau coba jawab dulu? Nggak apa-apa salah, yang penting coba jawab dulu, Nak. Vivi mau coba sama nggak? Iya, Vivi mau jawab? jawab, Bu. Oke, silakan Vivi. Ya, Bu.
teks laporan hasil observasi itu berbeda, Bu, dengan teks deskripsi. Kalau teks laporan hasil observasi itu berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, sedangkan teks deskripsi itu adalah teks yang berisi pemaparan atau penggambaran atas suatu objek secara detail, Bu. Oke, beri applause dulu dong buat Vivi. Jadi sudah tepat ya yang dijabarkan oleh teman kalian tadi, yaitu teks laporan hasil observasi itu hampir mirip dengan teks deskripsi. Hanya perbedaannya itu kalau teks laporan hasil observasi itu berdasarkan penelitian, sedangkan teks deskripsi itu berdasarkan suatu hal atau sebuah objek. Nah, sudah paham ya berarti mengenai teks laporan hasil observasi? Bagaimana menentukan isi pokok laporannya, dan ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ada lagi nggak, Nak, yang mau ditanyakan? Atau sudah paham nih? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, kalian akan Ibu bagi ke dalam 2 kelompok yang terdiri dari 5 orang masing-masing kelompok. Untuk anggota kelompoknya itu terserah kalian ya, Nak. Jadi, di sini Ibu ada 2 teks, itu sudah Ibu kirim ke WA grup kita. Nah, waktu kalian mengerjakannya itu 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Setelah itu, baru kita akan membahas sedikit perwakilan dari satu kelompok saja untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah mengerti anak-anak dengan tugasnya? Sudah, Bu. Iya, Bu. Bu, sudah. Paham, Bu. Oke, silakan mengerjakan. Baiklah, setelah 15 menit, kelompok siapa nih yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1, silakan. Kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Saya, Bu, dari kelompok 1. Jadi, isi pokok dari teks laporan hasil observasi tersebut adalah mengenai banjir, yaitu banjir yang menggenangi kawasan di pesisir pantai. Banjir ini disebabkan oleh angin topan, air pasang tinggi, dan tsunami. Banjir adalah bencana alam yang kerap terjadi di seluruh dunia, Bu. Ya, bagus sekali ya, Nak. Terima kasih, Halda. Jadi sudah paham ya mengenai teks laporan hasil observasi, dan kalian juga sudah bisa menentukan isi pokok, ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, baiklah anak-anak, sudah sangat baik sekali ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang, siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bersedia? Siska, Bu, mau, Bu. Oke, silakan Siska. Siska, Bu, mau. Iya, Siska. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini itu teks laporan hasil observasi itu ialah laporan yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu memiliki kesamaan dengan teks deskripsi, yaitu sama-sama berisi penjabaran umum mengenai suatu hal yang dijelaskan secara detail. Dah, Bu. Oke, baik. Bagus, Siska. Jadi, sudah benar ya, kesimpulannya yaitu teks laporan hasil observasi adalah laporan yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada penelitian atau hasil pengamatan. Dan ciri kebahasaannya yaitu kata serta frasa verba dan nomina, kalimat definisi dan deskriptif, dan kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Paham ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Paham. Sudah tahu ya bagaimana ciri kebahasaannya dan bagaimana menentukan isi pokoknya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baiklah. Berhubung waktu kita sudah habis, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirim di WA grup kita. Nah, tugas itu akan kita bahas minggu depan. Jadi harus dikerjakan ya, Nak. Oke. Baiklah, Ibu akhiri
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sama Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.